Katanya Soekarno, berketuhanan itu bertuhan secara kebudayaan. Ini kalimatnya khas. Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih. Yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad. Orang Buddha menjalankan ibadahnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semua bertuhan. Ya memang syaratnya harus punya Tuhan dulu, baru bisa berketuhanan. Kalau nggak punya Tuhan, nggak bisa berketuhanan. Gitu. Nggak punya pacar, nggak bisa pacaran. Gitu loh. Loh ya kan, nggak punya teman, nggak bisa berteman, kan gitu. Nggak punya guru, nggak bisa berguru. Untuk bisa berketuhanan, kita harus punya Tuhan. Hendaklah negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama. Jadi beragama jangan egois. Ya kamu yakin agamamu paling benar ya, tapi tidak berarti menjatuhkan, meremehkan, menafikan yang lain. Biarlah semua orang bertuhan sesuai keyakinannya masing-masing. Marilah kita amalkan jalannya agama, baik Islam maupun Kristen, dengan cara yang berkeadaban. Karena kita manusia, maka kita harus beradab. Ya meskipun tidak harus masuk ke fakultas adab. Ya. Jadi berkeadaban, jadi manusia yang beradab. Parameter utamanya kita beragama secara beradab apa? Hormat menghormati satu sama lain. Bukan caci mencaci, caci maki, sindir menyindir, jatuh menjatuhkan. Hargailah. Bahwa kamu tidak setuju sama agama lain, ya mesti. Wong kamu memilih agamamu berarti kamu gak cocok sama agama yang berbeda, yang lain. Itu otomatis. Kalau kamu nganggap semuanya benar, ya tidak mungkin. Kamu pilih satu yang kamu yakin benar karena kamu yakin yang lain salah. Cuma kamu tidak usah teriak-teriak jeleknya agama yang lain. Nggak usah bikin spanduk besar untuk ngomong bahwa agama ini palsu. Ya tidak, jangan begitu. Cukup diam-diam di kalanganmu sendiri. Sudah ya, kita yakin milik kita benar. Karena bagi kita yang sana itu palsu. Ya semuanya juga begitu. Hormat menghormati itu di situ. Bukan berarti terus semua agama sama. Enggak. Yakini agamamu benar, tapi hargai keyakinannya orang lain. Ya kamu tahu pacarnya temanmu itu jelek, tapi nggak usah deklarasi, "Hei pacarku, pacarnya temanku jelek, masih cakep pacarku loh." Iyalah. Neng ya ndak usah teriak-teriak. Itu menghormati namanya. Kita kan sering ndak peka dengan yang gini-gini. Cirinya gampang. Ikuti golden rule kalau dalam etika. Golden rule itu kalau nggak mau disakiti, jangan menyakiti orang. Kalau agamamu dibegituin kamu marah, jangan membegituin agamanya orang lain. Jadi cirinya semudah itu. Jadi hargai agama yang lain, kepercayaan orang lain, tapi tidak usah ninggal kepercayaanmu, kebenaranmu. Tetap kamu yakin agamamu paling benar, tapi biarlah orang dengan keyakinannya. Ini sebenarnya sederhana, sejak kamu SD diajari. Cuma begitu besar lupa. Kenapa? Kepentinganmu banyak, egonya semakin lama semakin besar. Oke, jadi di awal Indonesia berdiri itu pidato BPUPKI ketika Pak Karno menjelaskan prinsip ketuhanan. Sudah diingatkan oleh Pak Karno, kita bertuhan secara kebudayaan. Jadilah manusia yang berbudaya, yang beradab. Ya, meskipun hari ini banyak orang lupa dengan budayanya. Agama itu butuh wadah, namanya budaya. Tidak usah kamu debat beda Pak agama sama budaya, iya beda.
objek materialnya. Tapi dari segi relasinya, agama butuh budaya untuk mengekspresikan keimanannya. Kita harus beramal soleh. Amal soleh itu kan butuh realitas, kehidupan sosial, kehidupan politik. Di situ kita mewujudkan ajaran agama kita. Kita butuh budaya. Sholat itu kan juga butuh budaya. Budaya itu kan produk cita, rasa, karsanya manusia. Sholat harus nutup aurat, kan kamu butuh baju. Baju ini kan produk budayanya manusia. Kamu wiritan butuh tasbih, itu kan juga produk budayanya manusia. Pakai kopiah itu juga produk budayanya manusia. Agama butuh wadah namanya budaya. Jadi tidak usah anti budaya. Saya Pak lebih milih agama daripada budaya. Loh iya memang kamu begitu. Cuma agamamu tidak jalan kalau nggak ada media namanya budaya. Wong kamu dakwah ya butuh mikrofon. Mikrofon itu budaya. Kamu ngamuk, pentungan. Ya kan, membawa pentung itu. Loh pentunganmu itu produk budaya. Dan nggak usah dicari dalilnya. Mana dalilnya ada orang dakwah harus membawa pentungan? Tidak ada. Itu kan ijtihad budayamu sendiri. Untuk dakwah sambil ngamuk-ngamuk. Oke. Loh contohnya begitu. Sholat juga, sajadah, tasbih, apalagi. Kamu butuh jubah, itu juga produknya budaya. Jenggot itu juga kan budaya. Yo orang Arab jenggotnya gampang tumbuh lah. Kalau kamu kan susah. Karena khas mungkin gennya agak jauh. Paling kamu yang keluar jenggot eceran 1-2 itu. Nggak bisa paketan langsung banyak gitu kan. Mesti cukurnya satu gitu kan. Kamu tunggu bertahun-tahun ya paling siji nggak tahu-tahu. Ya memang gen kita mungkin bukan gen yang rambutnya bisa tumbuh cepat. Jadi itu kan budaya juga. Mungkin di budaya tertentu orang itu harus klimis. Budaya yang lain harus. Sekarang kayak sinetron India itu kan semua aktornya berewokan. Beberapa waktu yang lalu klimis-klimis. Kalau yang Korea itu kan sukanya klimis-klimis. Jadi susah membedakan ini aktor apa aktris. Jadi mulus kabeh, semuanya cakep itu. Nah, itu kan budaya juga. Betul loh. Jadi agama butuh wadah itu. Jubah ya budaya, sarung ya budaya, celana juga budaya. Jadi maka kita berketuhanan butuh budaya. Kuncinya apa? Saling menghormati, jangan egois. Nah ini rumus sebenarnya. Karena ini disinilah nanti Pancasila dimaknai pertama kali. Jadi ketika kita melupakan ini, kita melupakan yang namanya identitas kebangsaan. Kayak gini loh orang Indonesia kalau beragama. Kan maunya Bung Karno begitu. Cuma hari ini kita sering lupa. Terus, ini yang khas. Bung Karno saya bilang tadi dia mateng menjelajah juga. Ada yang sempat tanya ke Bung Karno. Wahai Bung Karno orang pinter, yang intelek, yang profesor, punya 16 gelar doktor dari berbagai penjuru dunia, lah kok percaya sama Tuhan? Apa buktinya Tuhan? Ada. Oh itu ngalang-ngalai ngaji kita yang dulu tentang pembuktian Tuhan. Bung Karno ditanya. Tapi jawabannya Bung Karno simple. Tidak sembulet Immanuel Kant dan kawan-kawan. Bisa kamu pakai. Katanya Bung Karno, iya. Jika saya harus membuktikan kepada saudara bahwa Tuhan itu ada, saya tidak bisa. Tetapi bisa membuktikan pada diriku sendiri, kepadaku sendiri, bahwa Tuhan ada, bahwa saya sering bercakap-cakap dengan Tuhan. Saya sering meminta kepada zat itu. Itu pun belum merupakan bukti Tuhan itu ada bagimu, karena yang ngalami kan aku. Bahwa saya sering minta pada zat itu dan zat itu memberikan padaku apa yang ku minta. Nah, itulah bagiku satu bukti yang nyata bahwa Tuhan itu ada. Itu kan jawabannya simpel. Tidak bisa saya membuktikan Tuhan, tapi saya mengalami Tuhan dalam hidupku.
Dan bagiku itu bukti yang tidak terbantahkan. Aku sering ngobrol, aku sering minta-minta pada dia. Mungkin sampai di level ini alah itu kan mungkin halusinasi, ngobrol ya mungkin pelampiasan aja. Tapi katanya bukan, itu mungkin belum bukti. Tapi aku minta itu dikasih. Ya kan? Aku minta dikasih. Bukankah ini bukti yang sangat kuat? Aku minta Indonesia merdeka dikasih. Itu kan luar biasa. Membayangkan Indonesia bisa deklarasi merdeka sendiri, tidak dikasih oleh penjajah, itu kan memang satu-satunya jalan dengan doa. Melihat situasi saat itu. Tapi dikasih oleh Allah. Itu loh. Bahkan mungkin 1-2 kali bisa saja Pak Karno minta menikah dengan siapa, itu mungkin bisa kan. Aduh, pengen menikah itu semoga diizinkan oleh istri sebelumnya. Dan dikasih oleh Allah. Loh itu kalau bukan Allah yang mengizinkan berat itu. Oh itu kan jawaban jitu. Jadi kalau kamu susah membuktikan Tuhan, ingatlah pengalamanmu bersama Tuhan. Tidak sekedar pengalaman yang sifatnya satu arah dari kita yang menyembah Tuhan. Ternyata Tuhan juga sering intervensi dalam hidup kita. Mengingatkan, menguji, mengabulkan doa. Itu bagi saya jawaban cerdas. Di luar jawaban-jawaban filsafat yang rumit yang dulu kita bahas. Jadi, ya saya tahu Tuhan itu ada, kenapa saya ngalami sendiri keberadaannya. Tidak cuma aku yang menyapa dia juga sering menyapaku. Dalam banyak momen kehidupanku. Banyak hal yang mustahil terjadi. Mungkin sebaliknya, banyak hal yang kamu anggap pasti terjadi, ternyata tidak terjadi. Dan itu bolak-balik begitu, berarti tidak kebetulan. Berarti pasti Tuhan itu ada. Jadi buktikan Tuhan dalam dirimu sendiri. Kalau ada orang tanya, apa iya Tuhan itu ada? Iya, buktinya mana? Saya ngalami sendiri. Bagaimana bermainnya Tuhan dalam hidupku. Ya mungkin kamu tinggal nyari contoh momen hidupmu yang di situ Tuhan sangat terlibat. Kenapa kok tiba-tiba kamu kuliah di sana dengan jurusan itu? Padahal waktu kecil cita-citamu jadi pilot, jadi dokter, jadi... Dadak kuliahnya kok di UIN. Fakultasnya Usuluddin. Ya, gimana bisa jadi dokter, jadi pilot? Ya kan? Gimana bisa jadi penerbang? Kalau terbangan bisa. Oh itu kan pasti Allah ikut intervensi di situ, ikut ngatur skenario hidupmu. Ternyata kamu atur kayak gimana pun Allah lebih mengatur. Oke. Karena ada ayat itu wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Jadi ada dasarnya bahwa sang maha makar itu Allah. Hati-hati kalau pemerintah mendengar nanti Allah dicari. Ya kan? Sekarang kan banyak sedang nyari yang mau makar itu. Padahal Al-Quran sudah jelas ngomongnya bahwa Allah itu yang maha makar. Nanti yang makar mau dicari sama polisi nanti. Oke, terus. Nah, ini kalimat lagi yang saya bagus. Sekarang aku memahami Tuhan bukanlah suatu pribadi. Aku menyadari Tuhan tidak terhingga, meliputi seluruh alam, maha kuasa, maha ada. Tidak hanya di sini dan di sana, tetapi di mana-mana. Dia hanya satu Tuhan, ada di atas puncak gunung, di angkasa, di balik awan, di atas bintang-bintang yang kulihat setiap malam. Dia tidak bisa dibagi. Ketika kenyataan ini muncul dalam diriku, aku sadar bahwa tidak perlu takut lagi. Karena Tuhan tidak lebih jauh dari kesadaranku. Ini tidak gampang orang nyampe makom ini. Kalau dalam sufi, kesadaran bahwa Tuhan itu bukan sosok
khusus, ada personnya di luar alam semesta ini. Itu gagasan, kalau versinya Soekarno berarti gagasan orang yang belum matang agamanya. Dianggapnya Tuhan ada di atas sana jauh, sekarang dari atas lihat ke bawah. Ada sosoknya yang berbeda di alam semesta. Tidak begitu katanya Soekarno. Sekarang aku sadar bahwa Tuhan itu tidak terhingga. Dia ada di mana-mana. Kalau bahasanya Quran, wallahu bikulli syai'im muhit. Muhit itu kan meliputi. Meliputi itu kan berarti kemanapun adanya alam semesta, di sudut manapun dia ada. Jadi dia bukan sosok ini alam, ini Tuhan, tapi dia muhit. Meliputi alam semesta. Yang logika ini diterjemahkan dengan sangat detail, jelimet oleh para sufi, Ibnu Arabi dan kawan-kawan. Jadi Allah itu meliputi segala sesuatu, ada di mana-mana. Dan ini tidak pengetahuan saja ternyata bagi Soekarno, tapi juga kesadaran. Saya sering bilang ada jarak antara pengetahuan dan kesadaran. Kalau sekedar pengetahuan tentang yang baik, kalian mungkin referensinya sudah lengkap. Tapi kesadaran untuk berbuat baik, itu mungkin banyak yang belum hidup. Nah, Soekarno itu makanya dia bilang, terus kenyataan ini membuat aku sadar. Itu berarti pahamnya bahwa alam semesta ini diliputi oleh Tuhan, itu membuat dia dalam hidupnya apa? Tidak takut lagi. Jadi bagi dia tidak ada yang sudah bikin kita takut. Wong di mana-mana ada Tuhan. Apapun yang kita lakukan Tuhan tahu, dan apapun yang tidak terduga Tuhan bisa mengubah. Apapun yang menurut kita tidak mungkin, Tuhan bisa membuatnya mungkin. Itu bikin orang tenang dan tidak takut. Itulah mengapa dalam bahasa Al-Quran cirinya wali adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak takut, tidak sumpek, tidak sedih. Orangnya jadi berani hidup. Ya meskipun tidak usah kamu deklarasi di luar bahwa Soekarno adalah wali. Ya, nanti rame lagi, nambah masalah. Jadi tidak usah lah. Sekarang kita sudah terlalu banyak masalah. Jadi yang penting kalau kamu ingin ikut gayanya Pak Karno, pengetahuanmu itu punya dampak pada kesadaranmu. Dan kesadaranmu ada pengaruhnya dalam hidupmu. Jadi temukan Tuhan dalam dirimu. Nah, selanjutnya dia bilang, aku hanya perlu masuk ke relung hatiku untuk menemuinya. Aku sadar, aku selalu dilindunginya untuk mengerjakan sesuatu yang baik. Dan dialah yang memimpin setiap langkahku menuju kemerdekaan. Jadi caranya karena Tuhan itu ada di mana-mana, ya kita tidak perlu capek-capek keluar dari diri kita. Diamlah, merenunglah, temui dia dalam dirimu sendiri. Karena dalam dirimu sendiri pasti ada. Wong dia meliputi segala sesuatu. Temui dalam dirimu, kemudian sadari perannya dalam dirimu. Itu kan yang dulu Hamzah Fansuri mengejar-ngejar Tuhan sampai ke Mekah, ke Barus, kemana-mana. Ketemunya dalam dirinya. Karena memang bukan kok di Mekah tidak ada Tuhan, di Barus tidak ada Tuhan. Itu Hamzah Fansuri ingin, kok aku capek-capek kemana-mana. Wong itu sebenarnya cuma tinggal aku sadari bahwa Tuhan ada di mana-mana. Dalam diriku pun akan ketemu Tuhan. Tidak harus jauh-jauh ke sana. Ya meskipun kamu boleh naik haji, bahkan wajib. Tapi ada kalanya orang naik haji pun tidak ketemu Tuhan di sana. Ketika apa? Kesadarannya tidak ikut. Ketika haji fokusnya tidak Allah lagi. Mungkin haji fokusnya gelar hajinya. Oh, lumayan setelah ini ada gelar H di depan nama. Itu kan banyak yang begitu. Gengsi gelarnya. Padahal kamu kuliah nyari gelar S2, S3 bisa puluhan tahun, S1 tidak lulus-lulus. Itu cuma 40 hari sudah dapat gelar. Di depan namamu H. Haji. Oke, terus jadi temukan Tuhan dalam dirimu.
versinya Soekarno. Kalau didalami jadinya sangat filosofis. Bayanganmu dulu kan Soekarno itu ya tukang orasi teriak-teriak gitu kan. Enggak, dia gagasan-gagasannya luar biasa. Enggak akan jadi orang sebesar itu kalau hanya pinternya retorika. Terus, ini yang khas. Saya enggak tahu, bagi orang Jawa banyak sekali versi-versi kisah mitos tentang Soekarno yang dihubungkan dengan mistik. Ada cerita, memang awalnya Pak Karno itu sangat takut sama yang hal-hal berbau mistik. Dia agak suka mistik, suka takhayul. Tapi ada satu pengalaman yang bikin Pak Karno kemudian putus asa sama mistik, kecewa sama mistik. Jadi satu ketika ada orang yang kagum sama Soekarno, datang sama Pak Karno bawa cincin. Cincin ini dibilang kata orangnya ini cincin ini bertuah. Barang siapa membawa cincin ini, dia akan selamat terus dan beruntung terus. Cincinnya sama Pak Karno dipakai kemana-mana. Begitu pakai cincin itu, tidak lama kemudian Pak Karno malah ditangkap, diasingkan ke Flores. Itu terus, Pak Karno berarti tidak benar ini cincin. Terus dia membodoh-bodohkan dirinya sendiri lah. Aku percaya sama yang gitu-gitu. Pak Karno awalnya takut, misalnya akan ada sama pamali-pamali, nggak boleh makan di piring yang pecah misalnya, nggak boleh makan. Saking dia kecewanya sama logika yang mistik tadi, hal yang sama yang dikritik oleh Tan Malaka 2 minggu yang lalu, maka tak jajal sekarang. Kalau bahasa orang Jawa jarak itu, ayo wis ini jajal di mana salahnya, di mana. Tak tunjukkan kelirunya mistik, kelirunya tahayul. Tadi kan larangannya orang tidak boleh makan di piring retak misalnya itu kan. Karena akan mendatangkan bencana. Secara sengaja saat itu setelah peristiwa Flores itu, Soekarno makan di piring yang pecah. Sebelum makan piringnya dipelototi. Terus dimaki-maki, dipisu-pisui sama Soekarno. Itu kalimatnya itu. Engkau benda mati, tidak bernyawa, tolol. Engkau tidak punya kekuasaan terhadap nasibku. Aku akan hadapi engkau. Sekarang aku memakai kamu untuk tempat makan. Itu piringnya diseneni. Piringnya dimaki-maki. Itu gayanya Soekarno. Bisa kalian tiru. Ya mungkin kalian misalnya, Pak saya takut Pak di kos-kosan itu kalau ke WC yang sana itu ngeri. Kalau tengah malam kamu datangi WC itu terus maki-makin. Engkau benda mati. Tidak bernyawa, tolol. Kamu tidak punya kuasa apa-apa. Nanti kalau keluar beneran lari ya. Oke, iyalah kalau ada yang gawat-gawat ya lari saja. Oke, itu mistik. Jadi ya Pak Karno nanti lebih suka cara beragama berislam yang cenderung progresif, tidak mistik. Indonesia tidak akan merdeka kalau logikanya logika tahayul mistik. Jadi makanya banyak cerita-cerita tentang mistik berhubungan dengan Pak Karno itu sifatnya mitos. Mitos itu tidak usah disalahkan, kita tidak tahu aslinya. Cuma yang ini cerita dari Pak Karno sendiri. Jadi ketika dia akhirnya tidak percaya sama cincin yang dianggap bertuah. Katanya bertuah, tapi tidak lama setelah itu malah ditangkap. Sebelum pakai cincin malah aman-aman aja. Maka bagi dia terus logika kayak gini enggak itu. Mistik itu kan semacam ini kan yang ditanamkan di batin kita ketakutan dan ketergantungan. Bahayanya di situ. Selain mengancam tadi ketauhidan kita bahwa ada Allah loh meliputi hidup kita, juga bikin hidup tidak produktif. Tergantung pada benda, hidup serba dikejar ketakutan. Satu-satunya cara mengalahkan ketakutan apa? Hadapi. Nah, Pak Karno di antara cara menghadapinya tadi, piringnya dimaki-maki. Jadi kamu takut apa saja, hadapi.
Ya nanti hasilnya tinggal dilihat. Pokoknya dihadapi saja. Karena kalau kamu nunggu lama-lama dalam ketakutanmu, kontraproduktif. Waktumu habis, energinya banyak terbuang. Syukur kamu hadapi urusan gagal, ya ganti acara, kan gitu aja. Kamu naksir, ndak berani ngomong-ngomong, takut ngomong kalau ditolak, takut mikirnya suwi lama, waktunya habis. Dia ditembak orang lain duluan. Sudah dihadapi aja, ya kamu ngomong aja dulu, ditolak, ya ganti acara, kan gitu aja. Tapi kan lebih nyaman hidupmu. Daripada dikejar ketakutan terus menerus. Hadapi saja. Ya dalam banyak hal, dalam banyak contoh kasus, silahkan kamu cari sendiri yang menghambat dalam hidupmu yang sifatnya ketakutan. Mau bisnis takut gagal. Ya sudah bisnis saja. Kalau gagal kan nanti kelihatan. Kalau ternyata gagal, ya sudah berarti nggak bakat bisnis, kan gitu aja. Daripada kamu mikir bisnis enggak, terus waktumu habis untuk mempertimbangkan peluang bisnismu diambil orang lain. Nanti yang lain sukses kamu baru nyesel. Alah kok bukan aku ya dulu, kan mesti begitu. Apapun itu ketakutan lawanlah. Oke, mau ketemu dosennya aja takut. Ngadep enggak ya, tapi nanti gimana kalau kesuwen, ngadep aja, urusan dimarahi lah urusan belakangan. Tapi kamu puas, urusanmu beres. Masalahnya jadi jelas, tidak dikungkung oleh ketakutan-ketakutan yang enggak perlu. Contohnya dari modelnya Pak Karno tadi. Begitu dia tahu, keliru aku selama ini percaya pada tahayul. Ditantanglah langsung, bahkan dimaki-maki. Oke, terus baru setelah dia merasa matang, kokoh, terus terjadilah dialog-dialog, adu pendapat. Dia menuangkan gagasan-gagasannya tentang Islam di majalah-majalah, termasuk nanti yang dikompilasi di bawah bendera revolusi. Saya mencermati ada beberapa yang sangat dikritik oleh Pak Karno. Yang pertama, taklid. Tradisi ikut-ikutan tanpa tahu dasarnya. Katanya Pak Karno, taklid adalah salah satu sebab yang terbesar dari kemunduran Islam sekarang ini. Semenjak ada aturan taklid, disitulah kemunduran Islam cepat sekali. Ya tak heran. Kenapa? Karena di mana jenius dirantai, di mana akal pikiran diterungku, disitulah datang kematian. Begitu orang tidak boleh mikir, begitu orang tidak bebas punya pendapat, selamat datang kematian. Kamu terbelenggu, kamu terpenjara. Kamu tidak bebas berpikir lagi, tidak bebas berpendapat lagi. Kamu terpesona oleh tokoh, mendewa-dewakan orang yang kamu kagumi. Selesai. Kamu hidup tapi kayak mati. Bukan berarti kamu nggak boleh mempertimbangkan, mengkaji pikirannya orang lain. Boleh. Bahkan wajib, itu namanya cari ilmu. Tapi berpendapatlah sendiri, ambil keputusan sendiri. Untuk hidupmu, jangan taklid. Katanya Pak Karno, saya sendiri sebagai seorang terpelajar, barulah mendapat lebih banyak penghargaan kepada Islam sesudah saya membaca buku-buku Islam modern dan saintifik. Apa sebab umumnya kaum terpelajar Indonesia tak senang Islam? Sebagian besar ialah oleh karena Islam tak mau membarengi zaman. Karena salah orang-orang yang mempropagandakan Islam. Mereka kolot, mereka ortodok, mereka anti pengetahuan dan memang tidak berpengetahuan. Itu kalau ada orang hari ini ngomong kayak gini, besok dilaporkan polisi penistaan. Ya kan, kita hari ini kan begitu.
tahayul, jumud, menyuruh orang taklid saja, menyuruh orang percaya saja, mesum, mbahnya mesum. Oh itu, ini kalimat ini gawat sekali hari ini. Kalau kamu ngomong umat Islam hari ini mesum dan mbahnya mesum, oh itu bisa penistaan besar-besaran itu. Kamu anggap ustadz, ternyata kawin lagi. Itu kan ujung-ujungnya kamu kagum luar biasa, ilmu agamanya tinggi. Akhirnya kesandung kawin lagi. Ada artis nyanyi lagu religius seolah-olah hanya Allah yang nomor satu, jatuhnya kawin lagi. Ulama besar kesandungnya urusan perempuan lagi. Oh itu sindirannya Soekarno luar biasa, sampai hari ini mungkin masih relevan. Mesum, mbahnya mesum. Tidak cuma mesumnya, sak mbah-mbahnya dibawa ke sini. Itu luar biasa sindirannya. Ternyata pikirannya tidak jauh-jauh dari Selangkangan dan sekitarnya. Oke, ya. Itu hati-hati, biasanya cobaannya ustadz-ustadz itu. Makanya saya untung duduknya di sini. Kalau saya duduk di sana khawatir aku. Ya. Sudah duduk di sini ditutupi salon lagi. Tidak kelihatan, tego sekali takmirnya. Aku nonton ke sana tidak kelihatan. Oke. Jadi mesum, mbahnya mesum. Oke, taklid sebenarnya. Kuncinya di situ. Bagi saya, anti-taklidisme itu berarti bukan saja kembali pada Al-Quran dan hadis, tetapi kembali pada Quran dan hadis dengan mengendarai kendaraannya pengetahuan umum. Jadi, kalau umat Islam ingin maju, Al-Quran, hadis, dan ilmu pengetahuan umum, bahasanya Soekarno. Harus ngerti fisika, matematika, biologi, dan kawan-kawan. Jangan gampang taklid. Kalau kita wawasannya luas, kita tidak akan mudah ketipu oleh ketokohan, kefiguran, keustatan. Kenapa kita mudah taklid? Karena ilmunya tidak nyampe, merasa diri lemah. Makanya Nurholis Majid itu punya teori taskhir. Teori taskhir itu manusia biar tauhidnya lebih sejati, dia harus bisa menaklukkan alam semesta. Untuk bisa menaklukkan alam semesta, dia butuh ilmu. Kenapa dulu nenek moyang kita nyembah laut, nyembah pohon, ngirim sajen ke laut? Karena merasa lemah di hadapan laut, di hadapan pohon. Untuk bisa ngerti, bisa menaklukkan laut, menaklukkan pohon, jalannya bukan ngasih sajen, tapi pahami ilmu kelautan, pahami ilmu tentang pepohonan. Baru kita bisa tidak terkungkung oleh pohon dan laut. Nah, itu kalau dalam agama namanya, kalau bahasanya Al-Quran, wasakhoro lakumul bahro, dan lain. Istilah sakhor, taskhir, taklukkan. Kalau kita sudah bisa menaklukkan, kita tidak akan tergantung lagi, tidak akan takut lagi, tidak akan lemah lagi di hadapan yang bukan Allah. Ketika kita tidak lemah di hadapan yang bukan Allah, tauhid kita semakin jernih, semakin tinggi. Jadi makanya nambah ilmu itu penting. Dalam rangka apa? Biar tauhid kita semakin jernih, biar kita sadar bahwa satu-satunya yang pantas disandari hanya Allah. Tapi semakin kita tergantung pada yang bukan Allah, tauhid kita semakin susah untuk naik kelas. Jadi itu kritik pertama dari Soekarno. Umat Islam biasakan jangan taklid. Sekarang tidak cuma taklid, kita bikin berita bohong. Oh itu ngalang-ngalai taklid. Taklid itu mending ikut seseorang. Sekarang kita bikin kepalsuan yang memaksakan orang untuk percaya, dan kita paksa diri kita sendiri juga untuk percaya. Coba kamu cek, orang-orang yang bikin berita palsu, bikin hoax itu,
Mereka kan juga tidak cuma maksa orang untuk percaya, tapi memaksa dirinya sendiri untuk percaya. Padahal itu awalnya kebohongan. Itu bahaya luar biasa bagi kebertuhanan kita. Jadi, wong dia sendiri yang bohong, tapi dia paksa dirinya sendiri untuk percaya dan memaksa orang lain untuk percaya. Itu bagi saya defisit luar biasa bagi keberagamaan kita. Terus, penyakit pertama, maka jangan taklid. Kita itu egaliter kok, katanya Soekarno. Tersesatlah orang yang mengira bahwa Islam mengenal suatu aristokrasi Islam. Tiada satu agama yang menghendaki kesamarataan lebih daripada Islam. Pengeramatan manusia adalah salah satu sebab yang mematahkan jiwanya satu agama dan umat. Oleh karena pengeramatan manusia melanggar tauhid. Kalau tauhid rapuh, datanglah kebencanaan. Jadi ini yang ngomong Soekarno loh, bukan Ustadz loh. Kelasnya Soekarno aja paham bahwa satu-satunya agama yang tidak ada elit keagamaan itu adalah Islam. La rohbaniyata fil Islam. Tidak ada kerahiban dalam Islam. Tidak ada organisasi khusus aristokrat Islam yang menguasai kebenarannya Islam. Kebenarannya Islam milik semua umatnya. Ya mungkin ada yang lebih pintar, tapi tugasnya meminterkan, mengajarkan orang lain. Nambah wawasannya orang lain, biar orang lain jadi pintar juga, kemudian pilihannya jadi benar. Jadi tidak ada beda level, yang ada beda fungsi. Beda level itu atas bawah. Kalau beda fungsi itu, kebetulan malam ini saya fungsinya ngajar untuk urusan filsafat. Tapi mungkin dalam konteks yang berbeda, kamu ngajari aku mungkin urusan caranya download video, caranya lihat gambar-gambar, caranya wawasanmu mungkin lebih luas. Ya, dibandingkan aku. Loh, kalau kamu kan lebih canggih, kamu diblokir kayak apa aja ngerti bobolan. Ya. Jadi itu kan beda fungsi. Kamu ngajari aku apa, aku ngajari kamu apa, kan begitu. Oke. Ya kalau urusan itu kamu lebih pengalaman lah. Ya, jadi enggak ada Menkominfo itu sudah ratusan ribu konten diblokir. Tapi mana bisa diblokir? Kamu kan selalu ngerti bobolannya. Oke, Menkominfo sendiri juga ngerti kalau itu dibobol. Tapi kan kalau dia ditanya, yang penting kan sudah tak blokir. Perkara bobol ya enggak apa-apa, nanti kita lihat bareng-bareng hasilnya. Oke, jadi kita enggak beda secara hierarkis. Kita beda peran, beda fungsi. Ya masing-masing, yang petani jatahnya garap sawah, yang pedagang jatahnya berdagang, yang ulama jatahnya menyebarkan ilmu, beda fungsi, bareng-bareng menjalankan tugas sebagai hamba Allah dan sebagai khalifatullah. Tidak boleh saling bergantung. Karena satu-satunya yang boleh digantungi hanya Allah. Allahus Somad. Islam itu egaliter. Kita itu sama levelnya, sama-sama makhluk. Sepinter-pinternya ulama kadang-kadang ya keliru. Sebodoh-bodohnya kita dalam hal tertentu kita punya kebenaran, punya ilmu. Khususnya yang di bidang kita. Maka saling berbagi pengetahuan. Jangan saling menjatuhkan. Yang petani jangan nganggap rendah pedagang. Karena kapan-kapan dia pasti butuh pedagang. Yang pedagang juga jangan merendahkan petani. Yang ulama jangan gegeran sama umarok. Yang umarok juga jangan merendahkan ulama. Masing-masing butuh peran dua-duanya loh. Kalau nggak ada pemerintah kita kacau balau. Nggak ada ulama kita nggak punya patokan moral. Nggak punya tambahan wawasan keagamaan untuk hidup yang lebih baik. Nah, jadi jangan taklid. Kita egaliter. Kita saling memberdayakan. Itu maunya Soekarno. Terus problem Muslim Indonesia yang ketiga.